kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tugas PPKN mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Saya Azmian Binur Rahmat, saya Jafet Diani, Saya Raffi Andika. saya Najmi Nur Salis, saya Putri Yulia Hediawati, dan satu rekan kami, Sipa Azahwa Rahmiati yang berhalangan hadir karena sedang sakit. Pada periode ini, bentuk negara Republik Indonesia adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik dan sistem pemerintahan presidensial. Dalam periode ini, Undang-Undang Dasar 1945 telah berlaku dan dijadikan sebagai pegangan meski belum bisa dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Pada waktu itu, baru dibentuk presiden, wakil presiden, para menteri, dan gubernur, serta membentuk 12 departemen dan 8 provinsi baru, di antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Pada periode ini, presiden dipilih oleh PPKI dan diberi kekuasaan yang teramat luas, meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif, serta DPA melalui Undang-Undang Dasar 1945 Aturan Peralihan. Hal ini tidak berjalan sebagaimana tujuan aslinya agar penyelenggaraan negara dapat berjalan, tetapi aturan ini malah dijadikan dalih Belanda untuk menuduh Indonesia sebagai negara diktator sehingga pemerintah Indonesia mengeluarkan 3 buah maklumat. Yang pertama, maklumat Wakil Presiden nomor X tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari Presiden sebelum masa waktunya berakhir. Kemudian mengalihkan kekuasaan MPR dan DPR kepada Komite Nasional Indonesia Pusat. Yang kedua, maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat sebagai pemenuhan ciri demokrasi dan upaya agar dunia barat menilai bahwa Indonesia adalah negara yang menganut asas demokrasi. Yang ketiga, maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer sampai dengan 27 Desember 1949. Secara konseptual, perubahan ini diharapkan mampu mengakomodasi semua kekuatan yang ada dalam negara ini. Akan tetapi, pada kenyataannya sistem ini membawa bangsa Indonesia ke dalam keadaan yang tidak stabil karena kabinet-kabinet parlementer dengan gampang dijatuhkan mosi tidak percaya oleh DPR serta kembalinya rongrongan kolonial Belanda yang ingin menjajah Indonesia. Periode Negara Kesatuan Republik Indonesia berakhir seiring dengan kesepakatan Konferensi Meja Bundar yang pada tanggal 27 Desember 1949 mengubah bentuk negara kita menjadi negara serikat, juga ditandai dengan munculnya gerakan separatis seperti pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI Madiun pada 18 September 1948 dan Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DITI di daerah Jawa Barat pada tanggal 7 Agustus 1949. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember tahun 1949 sampai 17 Agustus tahun 1950. Keputusan dalam mengganti bentuk pemerintahan menjadi negara serikat merupakan politik pecah belah kaum penjajah. Hasil kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar mengharuskan Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat Azarian. Perubahan ini memunculkan berbagai reaksi dari berbagai kalangan bangsa Indonesia. Mereka menuntut untuk pembubaran RIS dan kembali ke bentuk negara kesatuan. Kemudian, pada 8 Maret tahun 1950, pemerintah federal mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1950. Isi Undang-Undang Darurat itu adalah mengatur tata cara perubahan susunan kenegaraan negara RIS. Dalam perjanjian tersebut, disebutkan juga bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar baru. Undang-Undang Dasar baru ini merupakan penggabungan dari 2 konstitusi yang berlaku, yaitu Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menghasilkan Undang-Undang Dasar Serikat tahun 1950. Pemerintah Indonesia kemudian bersatu di bawah pimpinan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Pada 17 Agustus tahun 1960, Konstitusi RIS resmi diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950.
Sejak saat itulah pemerintah menjalankan pemerintahannya menggunakan Undang-Undang Dasar Serikat tahun 1950 tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950. Undang-undang ini merupakan perubahan dari konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah Indonesia pada tanggal 19 Mei 1950. Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Sementara yang merupakan gabungan anggota DPR RI ditambah ketua dan anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat dan juga anggota yang ditunjuk langsung oleh Presiden. Praktik sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan selama berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 ini tidak membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Hal ini tercermin dari jatuh bangunnya kabinet dalam kurun waktu 1950 hingga 1959. Hal yang menyebabkan kacaunya kondisi negara pada periode ini yaitu tidak berhasilnya konstituante menyusun undang-undang dasar yang baru. Kondisi yang membahayakan ini mendorong Presiden Soekarno untuk mengajukan rancangannya mengenai konsep demokrasi terpimpin dalam rangka kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Terjadi perdebatan dan kondisi negara makin tak terkendali yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini mendorong Presiden untuk mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang berisi. Pada periode ini juga terjadi berbagai pemberontakan seperti gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Sulawesi Selatan, Aceh, Kalimantan Selatan, dan pemberontakan PRRI atau Permesta. Masa Orde Lama atau masa demokrasi terpimpin 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 kemudian menjadi awal pada masa ini, yakni 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Presiden kembali berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sejak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan jabatan Perdana Menteri sudah tidak berlaku lagi. Berlakunya demokrasi terpimpin ini berawal mula dari demokrasi yang dipimpin oleh hikmat dengan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Namun, semakin lama justru bergesernya menjadi dipimpin oleh presiden atau pemimpin besar revolusi. Itulah sebabnya, akhirnya segala sesuatu yang didasarkan kepada kepemimpinan pemerintahan yang dianggap sebagai penguasa pada masa Orde Lama ini, Irian Barat bersatu dalam negara Indonesia melalui Perjanjian Trikora. Sebelumnya, dalam Perjanjian KBM, Belanda tidak mau menyerahkan wilayah Irian kepada negara Indonesia. Dinamika yang terjadi pada masa ini adalah para pemimpin MPR, DPR, BPK, dan MA diberi kedudukan sebagai menteri, sehingga ditempatkan sebagai bawahan presiden. Presiden kemudian membubarkan DPR tahun 1960 dan muncul Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964, sehingga presiden bisa berhak untuk mencampuri proses peradilan. Pada masa Orde Lama terjadi pemberontakan yang sangat besar, yakni G30 SPKI. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan pada masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Pada masa Orde Baru, pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto berfokus pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional. Pendekatan keamanan digunakan untuk mengamankan pembangunan nasional dan aparat keamanan akan menindak tegas pihak-pihak yang dinilai mengganggu stabilitas nasional.
Sistem pemerintahan presidensial tetap diterapkan selama masa Orde Baru dan beberapa keberhasilan dicapai seperti perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia, program transmigrasi, program keluarga berencana, dan memerangi buta huruf. Namun, terdapat beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 selama masa Orde Baru. Penyelenggaraan ekonomi tidak didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Praktik monopoli ekonomi terjadi, pembangunan ekonomi bersifat sentralistik sehingga terjadi jurang pemisah antara pusat dan daerah, serta pembangunan ekonomi dilandasi oleh tekad untuk kepentingan individu. Indonesia memiliki pemerintahan yang bersifat sentralistik dengan kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif, terutama presiden. Hal ini menyebabkan kurangnya kebebasan untuk mengkritik jalannya pemerintahan dan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme atau disebut KKN yang merugikan perekonomian negara dan kepercayaan masyarakat. Undang-undangan yang seharusnya membatasi kekuasaan presiden juga kurang memadai, sehingga KKN dapat terjadi dalam pemerintahan. Hukum bersifat kebal terhadap penguasa dan konglomerat yang dekat dengan penguasa, sehingga supremasi hukum tidak dapat ditegakkan. Semua penyimpangan tersebut telah menyebabkan Indonesia terjerembab pada suatu keadaan krisis multidimensional. Gerakan reformasi pun muncul untuk menumbangkan rejim otoriter. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh B.J. Habibie sebagai Presiden RI yang ketiga. Namun, masa jabatan Habibie berakhir setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh Sidang Umum MPR pada tanggal 20 Oktober 1999. Periode reformasi di Indonesia yang dimulai pada 21 Mei 1998 ditandai oleh dorongan untuk memperkuat kedaulatan rakyat dan menghilangkan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintahan. Salah satu fokus utamanya adalah menciptakan pemerintahan yang demokratis dan bersih. Untuk mencapai tujuan tersebut, amandemen dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 untuk menciptakan pemerintahan yang konstitusional. Amandemen tersebut menghasilkan perubahan yang signifikan dalam struktur dan peran lembaga-lembaga negara. Seperti MPR yang menjadi bikameral dengan adanya anggota DPR dan DPD, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, penekanan hak asasi manusia, pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, dan lain-lain. Perubahan tersebut tidak mengubah sistem presidensial Indonesia, namun mengubah peran dan hubungan antara presiden dan DPR, serta memberikan kontrol yang lebih ketat terhadap kekuasaan presiden. Selain itu, amandemen juga memperkuat kedaulatan rakyat dan menetapkan bahwa negara kesatuan tidak boleh diubah.